Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau di MI. Tentunya yang sesuai dengan konsep pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Bagaimana gambarannya dan bagaimana praktiknya? Mari ikuti penjelasannya sampai akhir. Pembelajaran bahasa Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Dari yang semula teoritis menjadi lebih menekankan pada praktik berbahasa atau penggunaan bahasa. Dari yang semula struktural menjadi fungsional. Dari yang semula banyak pengetahuan bahasa, sekarang lebih ditekankan pada keterampilan meski tanpa mengabaikan aspek pengetahuan. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di MI ini dilaksanakan setidak-tidaknya dengan memperhatikan 3 hal berikut. Pertama, pembelajaran dilakukan secara tematik integratif, artinya pembelajaran bahasa Indonesia terintegrasi dengan pelajaran yang lain yang dikemas secara tematik atau berdasarkan tema-tema pilihan. Kedua, memahami posisi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan berbasis teks. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif adalah model pembelajaran interdisipliner atau terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dalam hal ini, bahasa Indonesia bukan menjadi pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sebagai muatan. Jadi dalam satu tema ada muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, IPS, dan lain-lain. Jadi bukan mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran IPA, IPS, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Nah, tema ini berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam beberapa mata pelajaran. Satu tema dapat mempersatukan kompetensi dasar dari mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan seni budaya dan prakarya. Gitu. Pembelajaran tematik integratif atau yang juga dikenal dengan pembelajaran tematik terpadu ini pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1970-an ya. Nah, sebenarnya pembelajaran ini juga sudah lama dikenal dalam kurikulum di Indonesia. Pada kurikulum 1994 diberlakukan pelajaran bahasa Indonesia, belum tematik integratif. Namun pada saat itu sudah mulai dikenalkan tema. Tema digunakan untuk pengembangan dan perluasan perbendaharaan kata siswa serta pemersatu kegiatan pembelajaran berbahasa. Misalnya di kelas 1 SD Caturwulan 1 ada tema diri sendiri, keluarga, pengalaman, budi pekerti, kegemaran, dan lingkungan. Dalam tema diri sendiri misalnya ada pengembangan dan perluasan perbendaharaan kata tentang diri sendiri. Jadi siswa dikenalkan dengan kosakata yang berkaitan dengan diri sendiri, misalnya anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, dan lain-lain. Maka dalam pembelajaran tersebut siswa belajar menuliskan kosakata, misalnya mata, telinga, mulut, dan lain-lain beserta dengan fungsinya. Sementara itu, konsep pembelajaran tematik di sekolah dasar yang memanfaatkan tema untuk menyatukan berbagai mata pelajaran barulah dimulai sejak pemberlakuan kurikulum 2006. Tematik ini diberlakukan di kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 masih menggunakan pendekatan mata pelajaran. Kemudian konsep ini berkembang pada kurikulum 2013. Tematik tidak hanya sampai di kelas 3 tetapi juga sampai di kelas 6 secara menyeluruh. Selain sasarannya yang berbeda, penamaannya juga berbeda. Kurikulum 2006 menggunakan istilah pembelajaran tematik, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan istilah pendekatan tematik terpadu atau tematik integratif. Ada 4 prinsip integrasi atau keterpaduan yang digunakan dalam pembelajaran integratif. Yang pertama adalah integrasi intradisipliner, yakni mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh pada setiap mata pelajaran. Ada keterkaitan antara kompetensi dasar yang satu dengan kompetensi dasar yang lain dalam satu pelajaran. Capaian kompetensi dasar pada ranah spiritual misalnya bertalian erat dengan capaian kompetensi dasar pada ranah sosial. Sedangkan kompetensi dasar pada ranah pengetahuan ini bertalian erat dengan kompetensi dasar pada ranah keterampilan. Saya berikan satu contoh, misalnya ada KD
yang berbunyi atau kompetensi dasar yang berbunyi memahami struktur teks narasi. Ini kan KD yang berada pada ranah pengetahuan, memahami struktur teks narasi. Kemudian nanti ada KD yang berkaitan dengan atau yang berada pada ranah keterampilan, yakni KD menulis teks narasi. Ini kan menunjukkan adanya keterkaitan atau kesinambungan kompetensi pada ranah pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya integrasi interdisipliner, yakni menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi multidisipliner, yakni menggabungkan kompetensi dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran ini masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. Jadi walaupun sudah digabung-gabung, ini tetap memiliki urutannya sendiri untuk setiap mata pelajaran. Contohnya, walaupun di dalam pembelajaran tematik, kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ini masih jelas dan bisa dirunut kembali. Dan yang terakhir adalah integrasi transdisipliner, yakni mengaitkan beberapa mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih kontekstual. Misalnya memadukan berbagai kompetensi dasar dari berbagai pelajaran, bahasa Indonesia, IPA, IPS dengan permasalahan kebersihan lingkungan di sekitar sekolah misalnya gitu. Maka dengan pembelajaran integratif ini, tema bisa merajut makna dari berbagai konsep dasar sehingga siswa tidak hanya belajar konsep secara parsial tetapi belajar secara holistik atau menyeluruh. Pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada siswa tentang suatu tema tertentu. Dengan demikian, pembelajaran dengan model tematik integratif ini sangat menarik dan memiliki dampak yang positif. Apa saja keuntungan atau manfaatnya? Yang pertama, siswa bisa menjadi lebih mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Jadi satu tema ini bisa dibahas di dalam muatan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Misalnya tema keberagaman, ini bisa dibahas di muatan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Di IPA misalnya dibahas tentang keberagaman makhluk hidup. Kemudian di IPS dibahas keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Kemudian di PKN misalnya dibahas cara menyikapi keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, masih tentang keberagaman. Selanjutnya di muatan bahasa Indonesia dibahas ide pokok wacana. Jadi disediakan sebuah teks misalnya yang bertopik keberagaman begitu, kemudian dianalisis mana ide pokoknya, mana ide penjelasnya, atau mungkin dikaitkan dengan fakta dan opini. Di dalam teks tadi mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini, dan seterusnya. Gitu. Jadi temanya masih tentang keberagaman tetapi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu letak dari integrasi. Kemudian yang kedua, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan. Karena tumpang tindih kompetensi ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dan selanjutnya yang ketiga, siswa bisa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab kompetensi dasar dan materi pembelajaran ini kan lebih berperan sebagai sarana atau alat, jadi bukan tujuan akhir. Kemudian yang keempat, pembelajaran bisa menjadi lebih utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian selama proses dan materinya itu tidak terpecah-pecah. Jadi pembelajarannya holistik ya, karena ketika satu tema dibahas di berbagai sudut pandang, tadi seperti IPA ada, IPS ada, Bahasa Indonesia iya, kemudian di BPKN juga ada atau PKN ada, sehingga kan materinya atau pengetahuannya ini menjadi utuh, tidak terpecah-pecah gitu. Sedangkan yang kelima, keuntungan yang kelima atau manfaat yang kelima adalah dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, penguasaan konsep ini akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya, kita perlu mengetahui posisi pelajaran bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik integratif. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 67 tahun 2013, mata pelajaran bahasa Indonesia ini ditempatkan sebagai penghela pengetahuan. Artinya, bahasa Indonesia ini berperan sebagai penarik atau alat untuk menyampaikan pengetahuan yang terdapat dalam mata pelajaran, baik itu bahasa Indonesia sendiri maupun pelajaran yang lain.
Setiap pelajaran ini diharapkan dapat diawali dan diakhiri dengan penguatan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sesungguhnya pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya terjadi pada saat pembelajaran muatan bahasa Indonesia, jadi tidak hanya terjadi pada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga saat pembelajaran yang lainnya. Saat belajar IPS misalnya, dapat diawali dengan membaca teks, memahami isinya, mengidentifikasi gagasan pokok atau pokok-pokok informasinya, sampai akhirnya pembelajaran dapat dilengkapi dengan kegiatan merangkum. Jadi selalu melekat pada pembelajaran yang lain. Gitu ya. Selanjutnya yang perlu kita pahami dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah penerapan pembelajaran berbasis teks. Walaupun ini tidak hanya terjadi di SD, tetapi juga di SMP dan di SMA. Nah, pembelajaran berbasis teks itu seperti apa? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Jadi pembelajarannya nanti diarahkan pada akhirnya untuk menyusun teks atau membuat teks. Ya, ada teks narasi, ada puisi, pantun, dan seterusnya gitu. Jadi bukan teoritis lagi ya. Nah, teks adalah satuan bahasa yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula. Yang perlu digarisbawahi adalah teks ini tidak sebatas pada tulis tetapi juga lisan. Nah, pembelajaran berbasis teks ini berasal dari teori linguistik fungsional sistemik yang menitikberatkan pada fungsi-fungsi bahasa yang diterapkan dalam kehidupan berbahasa. Kemudian pembelajaran ini didasarkan pada 4 prinsip berikut. Yang pertama, bahasa dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi sifatnya bukan lagi teoritis, tidak sekadar membahas SPOK atau tidak sekadar membahas huruf kapital atau mungkin tanda baca. Tidak hanya itu, tetapi mengacu pada teks-teks tertentu yang digunakan dalam kehidupan kegiatan komunikasi sehari-hari. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk pengungkapan makna. Dan yang ketiga, bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia dan cara berpikir seperti itu bisa direalisasikan melalui struktur teks. Maka pembelajaran berbasis teks ini memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan berbagai struktur berpikir, sebab setiap teks itu kan memiliki struktur berpikir yang berbeda-beda gitu ya. Semakin banyak teks, maka semakin banyak struktur berpikir yang dikuasai oleh siswa. Dalam pembelajaran berbasis teks, ada sintak-sintak ya, atau langkah-langkah yang perlu diikuti, yaitu membangun konteks, kemudian mengonstruksi teks, menulis secara bersama, dan menulis secara mandiri. Yang pertama, membangun konteks itu seperti apa? Kegiatan ini digunakan untuk memberikan gambaran terhadap materi yang akan dipelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membaca misalnya, atau mendengarkan, melihat, dan bersentuhan dengan objek langsung. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan media, misalnya audio, kemudian visual, atau bisa berupa gabungan, yaitu audio-visual. Misalnya, guru akan mengajarkan siswanya untuk menulis puisi tentang lingkungan. Maka kegiatan membangun konteks ini dapat dilakukan dengan mengamati objek di sekitar. Siswa diajak ke taman sekolah misalnya, atau mungkin ke pasar dan sebagainya, yang kemudian dari hasil pengamatannya di objek tersebut itu dijadikan sebagai bahan inspirasi menulis puisi. Oh, kalau siswa di SD misalnya mengamati di taman sekolah itu ada bunga, dideskripsikan bunganya, dituliskan dalam bentuk puisi sederhana, misalnya seperti itu. Atau jika tidak memungkinkan, guru dapat menunjukkan tayangan tentang situasi di sebuah lingkungan tertentu atau lokasi tertentu, misalnya ada sebuah video yang ditayangkan, kemudian siswa mengamati, selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan puisi berdasarkan video tadi atau tayangan tadi. Atau bisa juga dengan membaca teks yang berkaitan dengan lingkungan ya. Misalnya bisa membaca berita yang berkaitan dengan lingkungan atau berkaitan dengan tumpukan sampah di suatu tempat. Ini kan menjadi sebuah masalah.
Nah, selanjutnya dari teks ini dijadikan sebagai sumber inspirasi penulisan puisi. Itu membangun konteks. Selanjutnya, kegiatan berikutnya adalah mengonstruksi teks. Jadi setelah misalnya mengamati atau mungkin dari membaca atau bisa juga misalnya dengan melihat tayangan, selanjutnya siswa mengonstruksi puisi. Siswa disediakan sebuah puisi, dianalisis strukturnya atau mungkin unsur-unsur pembangun puisi, atau bisa juga dengan menyediakan dua contoh, satu puisi dan satu bukan. Siswa diminta untuk menganalisis mana kalau ini termasuk puisi, kalau ini bukan puisi, mengapa demikian, dianalisis sehingga siswa nanti pada akhirnya memiliki kesimpulan, kalau puisi itu ciri-cirinya seperti ini, yang ini bukan puisi karena begini, karena A, B, C, D seperti itu. Ya, jadi di sini ada kegiatan menganalisis yang pelaksanaannya mungkin bisa juga dilakukan secara berkelompok. Maka dalam hal ini guru tidak perlu memberikan penjelasan tentang teori seperti puisi adalah, ciri-cirinya adalah, unsur-unsurnya adalah A, B, C, D, tidak usah seperti itu. Jadi langsung berupa kegiatan menganalisis yang nanti hasil analisis siswa itu juga akan dievaluasi secara bersama-sama. Gitu. Dan setelah melakukan kegiatan mengonstruksi teks, selanjutnya dilakukan kegiatan menulis. Menulis pertama misalnya bisa dilakukan secara bersama-sama, bisa dilakukan secara berkelompok, jadi bertahap dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya ada puisi yang dirumpangkan, siswa bisa berkelompok untuk melanjutkan dengan atau mengisi dengan kata-kata atau larik yang bermajas dan seterusnya, bisa dikreasikan sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah menulis secara mandiri. Setelah tadi sudah bisa membuat puisi secara berkelompok atau menulis secara berkelompok, selanjutnya siswa diminta untuk menulis puisi secara mandiri, mungkin berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya atau dilakukan setelah melihat atau mengamati tayangan video yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian dituliskan dalam bentuk puisi yang utuh yang dilakukan secara mandiri. Baik, demikian pembahasan kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.